Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisna Gloria Grace Ambarita dengan NIM 125230011. Saya dari Korprodi B ingin membahas tentang rangkuman buku putih Reforma Agraria Mewujudkan Kemandirian Bangsa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bagian inti dari rangkuman buku putih reforma agraria ini, kita harus mengetahui apa latar belakang dari buku tersebut. Oke, latar belakang yang saya dapat simpulkan dari buku ini yaitu ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia masih tinggi, konflik agraria sering muncul karena perebutan lahan. Reforma agraria adalah amanat Undang-Undang 1945 dan UU-PA 1960 yang memiliki tujuan yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kemandirian bangsa. Untuk selanjutnya kita akan memasuki yaitu bagian bab pengantar. Di bagian bab pengantar ini menjelaskan pentingnya agenda reforma agraria. Landasan filosofinya yaitu keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Landasan hukum di dalam bab pengantar ini ada 3, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU-PA 1960, dan TAP MPR ke-9 tahun 2001. Di dalam bab pengantar ini, reforma agraria sama saja dengan redistribusi tanah ditambah dengan pemberdayaan rakyat. Nah, untuk selanjutnya kita sudah memasuki bab pertama, yaitu yang membahas tentang kelembagaan reforma agraria dan penyelesaian konflik. Di mana inti yang saya dapat dari bab pertama ini yaitu ada 4. Yang pertama, dibutuhkan lembaga khusus yang kuat dan independen. Yang kedua yaitu konflik agraria perlu penyelesaian adil dan cepat. Untuk yang ketiga, mekanisme mediasi dan hukum harus diperkuat. Yang keempat, koordinasi antar lembaga sangat penting. Nah, untuk di bagian bab kedua, yaitu membahas tentang kelembagaan pemerintah yang mengurus agraria. Di dalam bab ini terdapat ada 4 poin penting yang dapat saya rangkum dari bab ini. Yang pertama yaitu peran Kementerian ATR atau BPN, Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau KLHK, dan Pertanian dan lain-lain. Yang kedua, sering terjadi tumpang tindih antar kewenangan negara. Yang ketiga yaitu diperlukan harmonisasi lembaga pemerintah. Untuk yang keempat, lembaga tunggal atau terintegrasi disarankan. Untuk yang ketiga yaitu penguatan. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pembahasan dalam bab ketiga, yaitu penguatan gerakan dan partisipasi rakyat. Di bab ini saya juga dapat menyimpulkan ada 4 hal penting yang saya dapat dari bab ini, yaitu rakyat harus menjadi subjek, bukan objek. Yang kedua, peran organisasi petani, LSM, dan masyarakat sipil. Yang ketiga yaitu partisipasi rakyat dalam perencanaan dan pengawasan. Untuk yang keempat, demokratisasi tata kelola tanah. Untuk yang selanjutnya yaitu bab keempat, transformasi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat. Saya juga dapat menyimpulkan dari bab ini yaitu reforma agraria bukan sekedar bagi-bagi tanah, yaitu harus disertai pembangunan pedesaan, penyediaan akses modal, teknologi dan pasar, penguatan koperasi dan ekonomi rakyat. Nah, untuk selanjutnya di bab kelima ini saya
akan membahas tentang penguatan ekonomi dan penataan produksi rakyat, di mana di dalam bab ini membahas tentang penguatan ekonomi dan penataan produksi rakyat. Saya juga dapat menyimpulkan dari bab ini yaitu ada 4. Tanah hasil redistribusi harus produktif. Diverifikasi usaha tani dan UMKM masyarakat pedesaan atau usaha mikro kecil masyarakat. Yang ketiga yaitu penguatan rantai nilai dan akses pasar. Yang keempat, kedaulatan pangan sebagai target utama. Nah, untuk bab ke-6 ini, pembiayaan reforma agraria, di mana di bab ini membahas tentang pembiayaan reforma agraria, yaitu yang menurut saya yang bisa saya rangkum dari bab ini yaitu reforma agraria butuh dukungan dana besar juga, di mana sumbernya itu dapat diambil dari APBN, atau anggaran pembelanjaan negara, APBD, CSR, dan dana internasional. Nah, skema pembiayaannya itu kreatif, yaitu bisa koperasi atau kredit mikro. Dan dibuat dananya itu harus transparan dan tepat sasaran. Untuk bab yang ke-7 yaitu agenda legislasi dan regulasi nasional, di mana di dalam bab ini, bab ke-7 ini, bab yang ke-7 ini saya dapat menyimpulkan yaitu revisi dan harmonisasi undang-undang terkait agraria, yaitu penyesuaian aturannya itu sektor perkebunan, tambang, kehutanan. Perlu peraturan pemerintahan khusus reforma agraria agar penguatan hukum untuk mencegah monopoli tanah. Untuk selanjutnya yaitu bab 8, penataan perdagangan dan investasi, di mana di dalam bab 8 ini saya juga dapat menyimpulkan reforma agraria harus mendukung perdagangan rakyat, di mana akses pasar bagi petani kecil semakin diperluas. Investasi harus berpihak pada rakyat, bukan pada korporasi besar. Penataan tata niaga hasil pertanian dan produk desa semakin diperluas juga. Nah, untuk yang terakhir, di bab ke-9 ini, yang akan dibahas yaitu tentang pengembangan riset dan kajian agraria, di mana data dan riset agraria masih terbatas, belum tersebar. Perlu pusat studi agraria nasional agar kajian sosial, ekonomi, ekologi harus terintegrasi. Dan basis kebijakan harus berbasis riset independen. Nah, untuk penutup yang dapat saya simpulkan yaitu reforma agraria adalah kunci keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Butuh komitmen politik kuat dan dukungan masyarakat